Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi. Kita mau sama-sama sekolah minggu. Nah, hari ini ada Kak Grace dan juga Kak Dani. Kita mau sama-sama nemenin adik-adik sekolah minggu di rumah. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita mau pakai gerakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Apabila kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Allah. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh yang mau berubah. Ia mau belajar untuk sabar dan mengendalikan amarah. Siapa dia? Nanti kita mau lihat sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Duduk manis, boleh ambil snacknya, boleh ambil susu. Kita mau dengerin, kita mau lihat cerita firman Tuhan sama-sama. Ini adalah kisah mengenai Haku. Haku tinggal di sebuah desa yang jauh. Haku tidak memiliki banyak teman karena ia sering marah-marah. Di sekolah, di rumah, ia selalu marah. Ketika ada teman yang tidak sengaja mendorong Haku, ia akan memarahinya sehingga teman itu takut dan menangis. "Maaf Haku, aku tidak sengaja mendorongmu." "Makanya kamu itu kalau jalan hati-hati dong." "Maaf aku benar-benar tidak sengaja. Aku terpeleset sehingga tak sengaja mendorong kamu." "Aku gak mau tahu. Tanganku sakit karena kamu dorong." "Maaf aku "Kamu itu cuma bisa minta maaf. Makanya hati-hati dong. Kamu mau aku pukul? Mau?" "Tidak Haku."
Gimana sih mendorong aku? Cuma minta maaf, lalu pergi. Di rumah, aku juga melakukan hal yang sama. Ia suka marah-marah kepada adik. Ketika aku sedang asik menggambar, adik meminta tolong. Aku langsung marah kepada adik. Kakak, tolong aku. Roda mobilku copot. Tolong kak, dipasang lagi. Ah, Dik. Kamu itu nggak lihat apa? Kakak ini lagi menggambar. Kamu itu selalu mengganggu kakak. Aku cuma mau minta tolong, Kak. Ibu lagi masak di dapur. Sedangkan ayah belum pulang. Ya sama saja. Itu mengganggu kakak. Sudah pergi sana. Mainan sama mainanmu yang lain. Aku tidak mau menolongmu. Ya, tapi kak. Sudah, sana pergi. Kakak laporkan ibu ya. Ibu. Ibu. Aku kan hanya minta tolong. Ibu aku yang mendengar adik menangis langsung berlari mendapati Haku dan adik. Haku, ada apa? Kenapa adikmu sampai menangis? Ah, biarkan saja, Bu. Adik menggangguku. Tidak, Bu. Aku hanya minta tolong. Tapi kakak malah memarahiku. Benar begitu, Haku. Ya, aku marah karena kamu menggangguku. Kamu nyebelin, Dik. Sudah. Adik mau minta tolong apa? Mobilku rodanya copot, Bu. Aku cuma minta tolong dipasangkan lagi. Sini, ibu bantu. Anak-anak, kalian mau mendengarkan cerita ibu? Mau, Bu. Setelah Haku dan adik duduk di kursi sambil memakan kolak pisang buatan ibu mulai bercerita. Hari ini, ibu akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Wah, mujizat apa lagi, Bu, yang dibuat Tuhan Yesus? Cepat ceritakan. Kali ini, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Namun, Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Mengajar apa, Bu? Mengajar tentang hukum kasih. Tuhan meminta kita untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi teman-teman kita. Kasih. Apa itu kasih, Bu? Kasih adalah hal yang kita lakukan untuk membuat Tuhan dan teman kita bahagia, membuat teman kita tersenyum. Tuh kan, marah-marah seperti yang kakak lakukan itu bukan kasih. Loh, memangnya aku gak boleh marah, Bu? Boleh marah, tapi untuk hal yang benar ya. Misalnya ibu akan marah ketika anak ibu berbohong. Karena ibu tahu berbohong itu salah, Nak.
Sekarang ibu tanya, kenapa aku marah pada adik? Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Aku cuma nggak mau diganggu adik saja. Apakah itu harus dilakukan dengan marah-marah aku? Aku sudah coba berbicara baik-baik pada adik. Aku belum coba, Bu. Tapi aku lebih suka memarahi adik biar adik nggak mengganggu lagi. Coba aku tanya pada adik, bagaimana perasaan adik waktu aku marah-marah? Aku takut, Bu. Coba aku, ketika kamu membuat orang lain merasa takut, itu tindakan kasih bukan ya? Bukan, Bu. Tapi kenapa aku harus mengasihi orang lain? Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengasihi, itu bukan keharusan aku. Kita melakukannya karena kita mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan menunjukkan kasih, maka kita mengikutinya. Kita kan murid Tuhan Yesus, aku. Oh, aku tahu, Bu. Jadi, jika aku marah-marah seperti tadi, aku gak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Lalu, aku harus bagaimana, Bu? Gak marah-marah lagi, Kak. Aku perlu belajar untuk sabar. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan marah, Nak. Aku perlu mencoba untuk berbicara baik-baik dahulu, supaya teman aku, adik aku, tidak lagi merasa takut, tidak sakit hati, atau menangis. Aku mau belajar untuk sabar, Bu. Benar kata Ibu. Teman-teman aku semua takut sama aku karena aku suka marah-marah. Jadinya aku gak punya teman. Ibu senang jika aku mau belajar untuk sabar. Jika aku berhasil, nanti aku bisa cerita ke teman-teman aku dan juga mengajak mereka untuk belajar sabar. Benar, Bu. Aku mau belajar, lalu mau ajak teman-teman untuk belajar bersabar juga, Bu. Ibu senang sekali. Mari kita berdoa. Ibu akan doakan aku yang mau belajar bersabar. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah ajar kami tentang kasih. Bantu kami untuk bisa melakukan kasih dengan belajar bersabar. Bantu kami untuk berubah, Tuhan. Amin. Adik-adik, itulah kisah aku yang mau belajar untuk sabar. Aku mau berubah. Ayo kita sama-sama belajar bersama untuk bisa sabar sama seperti aku. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi gimana cerita hakunya? Kita sama-sama melihat Haku mau belajar untuk sabar. Haku mau belajar untuk mengendalikan amarah. Hari ini Kak Grace sama Kak Dani mau mengajari sebuah lagu judulnya Aku Mau Berubah. Lagu ini biar menjadi semangat bagi kita semua untuk belajar bersabar sama seperti Haku. Ini lagu baru, nanti ada teksnya di bawah sini, adik-adik bisa ikutin. Yuk kita belajar sama-sama.
kita semangat untuk sama-sama belajar bersabar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat aktivitas untuk minggu ini dengan judul Tuhan Selalu Ada. Kita akan buat kirigami. Alat-alatnya adalah lem dan gunting. Untuk bahannya kertas lipat dan HPS yang telah dibagi dua jadi seperti ini. Untuk langkah pertama, kita ambil kertas lipat, kemudian bagi menjadi dua bagian sama besar. Jadi seperti ini. Kemudian kita gunting. Seperti ini. Kemudian kita lipat ini menjadi dua bagian sama besar. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian sama besar. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita bentangkan lagi seperti semula. Kemudian kan udah ada alur-alurnya. Kita ikutin alurnya seperti ini. Jadi gini, terus gini, gini turun lagi, naik lagi. Seperti ini. Tada. Nah, kemudian dengan menggunakan pulpen kita membuat gambar setengah hati pada salah satu bagian. Jika sudah, kita gunting menurut gambar kita. Jadilah seperti ini. Kemudian kita bentangkan lagi. Jadilah hati. Kemudian dengan menggunakan kertas HPS putih yang masih polos, kita tempelkan hati ini ke kertas HPS. Kemudian kalian boleh pakai brush pen atau midliner atau drawing pen atau spidol atau apapun itu buat menghiasnya. Tulislah Yesus selalu ada. Kemudian kalian boleh pakai washi tape atau apapun itu buat menghias kertas kalian. Ini punyaku. Mana punyamu? Dadah.